Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas topik yang rasanya lagi relevan banget ya, era pasca kebenaran. Sumber kita kali ini dari bab 17 buku 21 Lessons for the 21st Century. Judulnya aja udah, wah bikin penasaran. Post-Truth, Some Fake News Last Forever. Bener, post-truth. Nah, misi kita nih, kita mau coba bedah argumen yang cukup mengejutkan ya dari buku ini. Katanya, fake news atau berita bohong itu sebetulnya bukan barang baru. Malah, beberapa fiksi skala besar yang udah ada ribuan tahun, kayak agama atau ideologi gitu, itu katanya fungsinya mirip, bahkan ikut membentuk peradaban kita. Gimana tuh logikanya ya? Iya, menarik banget ini. Jadi, kita diajak ngelihat lagi hubungan antara apa itu kebenaran, terus fiksi, sama gimana manusia kerjasama. Istilah pasca kebenaran ini kan sering diartiin sebagai zaman di mana fakta udah nggak terlalu penting dibanding emosi atau keyakinan pribadi. Gitu kan? Iya, betul. Buat ngebentuk opini publik katanya. Nah, sumber ini lebih jauh lagi. Dia nantang asumsi kita soal fakta dan fiksi itu sendiri dalam skala sejarah yang, wah, panjang banget. Oke, kita langsung aja deh ke intinya. Ini ada perbandingan yang menurut saya sih lumayan berani ya. Dibilang gini, ketika 1.000 orang percaya cerita rekaan selama sebulan, itu fake news. Tapi ketika 1 miliar orang percaya selama 1.000 tahun, itu agama. Wah, ini gimana? Agak provokatif kan? Betul, kedengarannya provokatif banget di awal. Tapi penting dicatat nih, maksud penulisnya itu bukan buat meremehkan agama atau fiksi ya. Justru sebaliknya, dia menekankan kalau kemampuan kita, Homo sapiens, buat bikin dan percaya sama fiksi, itu salah satu alat paling ampuh yang kita punya. Alat, maksudnya gimana tuh? Ya, alat buat kerjasama dalam skala yang gede banget. Yang nggak bisa dilakuin spesies lain. Coba bayangin deh, tanpa cerita yang kita percaya bareng-bareng, mau itu soal dewa, soal bangsa, bahkan soal uang, mana mungkin kita bisa bangun kota, negara, atau sistem global kayak sekarang. Gitu loh. Oke. Jadi, fiksi itu kayak lem sosial gitu ya, perekatnya gitu. Contohnya mungkin kayak katedral Chartres yang disebut di buku itu ya. Tetap indah, tetap bernilai, nggak peduli cerita Adam dan Hawanya itu beneran kejadian atau nggak secara sejarah. Tepat, tepat sekali. Jadi fiksi itu bisa sangat berguna, bisa positif banget. Sumber ini bahkan nyamain kayak karya sastra hebat. Ya sebut aja Don Quixote atau Harry Potter gitu. Cerita-cerita yang bisa ngasih makna, inspirasi, bahkan dorong orang berbuat baik. Contohnya yaitu tadi, bangun rumah sakit karena keyakinan agama. Itu kan buah dari fiksi yang berfungsi positif kan? Iya ya, masuk akal. Tapi pasti ada sisi gelapnya dong. Kapan fiksi ini jadi bahaya menurut buku ini? Nah, ini dia. Bahayanya itu muncul kalau kepercayaan sama fiksi bikin orang jadi, lepas kontak sama realitas. Terus bertindak secara, merusak, destruktif. Contohnya ada? Ada. Di buku disebut contoh yang tragis ya, kayak pemberontakan Maji-Maji tahun 1905 di Afrika Timur. Para pejuangnya tuh percaya banget kalau ada air ajaib yang bisa bikin mereka kebal peluru Jerman. Kan akhirnya, ya gagal total, tragis. Oh, wow. Atau contoh lain, pemberontakan besar Yahudi ngelawan Romawi. Itu juga didorong keyakinan kuat kalau Tuhan pasti bakal bantu. Tapi, ya realitas kekuatan militernya beda jauh. Akhirnya bencana juga. Aduh. Ini jadi ngebawa kita ke pandangan yang lumayan unik ya di buku ini soal sifat dasar manusia. Jadi kita ini spesies yang lebih mentingin kekuasaan sama persatuan gitu, dibanding nyari kebenaran objektif. Bisa dibilang gitu. Argumen utamanya adalah Homo sapiens itu berevolusi buat pakai cerita. Buat apa? Ya buat nyatuin kelompok, buat ngontrol lingkungan, bukan semata-mata buat paham dunia secara akurat gitu. Jadi, kalau ada yang pengen banget masyarakat yang isinya cuma fakta murni, tanpa mitos, tanpa fiksi, ya kata buku ini sih sambil bercanda ya, mungkin lebih cocok hidup sama simpanse aja katanya. Haha, oke. Kalau gitu gimana nih kita dan Anda yang dengerin menyikapi banjir informasi hoax yang gila-gilaan sekarang ini? Kalau emang dasarnya kita udah kayak gitu kecenderungannya, apa kita pasrah aja gitu? Nah, justru jangan. Justru kesadaran ini mestinya bikin kita lebih, waspada, lebih kritis.
Buku ini ngasih 2 saran praktis. Simple tapi relevan banget menurut saya. Apa tuh? Pertama, kalau Anda mau informasi yang beneran bisa diandelin ya, siapin uang, bayar untuk jurnalisme yang berkualitas. Karena kalau dapat berita gratis, kemungkinan besar ya, perhatian kita ini yang jadi produknya. Dijual ke pengiklan. Gitu kan? Ah, iya iya. Bener juga ya. Terus yang kedua? Yang kedua, kalau ada isu yang benar-benar penting buat Anda, coba deh luangin waktu, cari literatur ilmiahnya. Bisa artikel jurnal yang udah di peer review, udah dicek sama ahli lain, atau buku dari penerbit akademik yang kredibel, tulisan profesor dari kampus ternama. Jadi cari sumber yang lebih teruji gitu ya? Betul, sains itu memang ada batasannya ya kan? Tapi metode ilmiah sama komunitasnya, itu tetap sumber pengetahuan kita yang paling sistematis dan paling teruji selama ini. Oke, jadi intinya bukan berarti kita harus nolak fiksi sama sekali ya. Tapi lebih sadar aja gitu, gimana kuatnya fiksi yang lama maupun yang baru ngebentuk cara kita mikir dan lihat dunia. Tepat. Dan tentunya jadi lebih selektif milih sumber informasi kita. Tepat sekali. Tantangannya yaitu kenali bias kita sendiri, terus aktif ngecek verifikasi informasi. Apalagi di zaman sekarang, informasinya cepet banget dan kompleks banget. Baik, jadi setelah kita dalami gimana fiksi dan berita bohong versi jangka panjang ini udah ngebentuk sejarah kita, jadi alat kerja sama tapi juga bisa jadi bahaya. Nah, mungkin ada satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Kalau memang batas antara fiksi sama realitas buat kita itu sering kabur, dan kita sering kali nggak memprioritaskan kebenaran faktual, terus gimana caranya kita bisa ambil keputusan yang lebih bijak, baik sebagai individu maupun bareng-bareng di abad ke-21 ini? Apalagi sekarang teknologi AI makin pinter ngehack narasi yang kita percaya. Iya juga ya. Sesuatu yang penting banget buat kita pikirin lebih lanjut. Oke deh, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.